Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, puji nama Tuhan. Kami tayang ulang kembali yang seharusnya jam 17 WIB karena sesuatu salah teknis Bapak Ibu Saudara. Nah, sambil mempersiapkan Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 di ayatnya yang ke-8 dan ayat 15 sampai 21. Judulnya berjalan dalam kebijaksanaan. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan siaran langsung live streaming. Untuk kebenaran firman-Mu kami mau belajar duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika firman-Mu ditaburkan, maka akan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Mereka bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Saudara yang berada di rumah. Mungkin saudara berada di dalam pekerjaan. Atau saudara yang berada di rumah sakit. Mungkin dirawat atau menjaga orang sakit. Bahkan mungkin yang sedang dalam perjalanan, saya mau menyapa, biarlah kiranya perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Efesus pasal 5 ayat 8, 15 sampai 21 berjalan dalam kebijaksanaan. Demikian memang dahulu bahwa kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu orang anak muda mendatangi orang tua yang sangat bijaksana ketika itu. Dan sambil membawa seekor burung yang masih hidup. Anak muda ini menyembunyikan burungnya itu, saudara-saudara, di kepalan tangannya. Nah, di depan bapak tua itu, sang anak muda ini bertanya kepada pak tua yang mempunyai hikmat dan bijaksana itu. Ada seekor burung di tangan saya, menurut bapak tua, burung ini hidup atau mati? Pria tua itu tersenyum dan berkata, saudara-saudara, anak muda, jika saya katakan burung itu hidup, maka kamu akan memencetnya hingga burung itu mati. Tetapi kalau saya katakan burung itu mati, maka kamu akan melepaskan burung itu dari tanganmu, maka burung itu akan tetap hidup. Saudara-saudaraku, 2020 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah tebus. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Tetapi perhatikan, tetapi ternyata masih cukup banyak orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, hidupnya gagal. Bahkan hidupnya jungkir balik, jatuh bangun, saudara-saudara. Masih ada hidup orang-orang yang orang percaya kepada Tuhan atau orang-orang Kristen,
bergantung kepada orang lain. Seperti seekor burung yang di genggaman anak muda cerita di atas itu. Oleh sebab itu saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, apakah kita mau hidup bernilai atau tidak? Apakah kita hidup berkualitas atau tidak? Tergantung pada saudara dan saya. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sehari demi sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita ini pasti akan ada kita menemukan yang namanya kegelapan. Kalau saudara, saya matikan lampu ini saudara-saudara, kegelapan itu artinya tidak bisa membedakan apapun di keadaan kita sekelilingnya. Contohnya saya akan matikan lampu ini saudara-saudara. Saudara pasti tidak akan mengenal saya. Dalam menjalani kehidupan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, termasuk menentukan arah tujuan kita ke depan. Kalau saudara hidup di dalam kegelapan, seperti lampu tadi yang barusan saya matikan, pasti saudara dan saya tersesat. Kita nggak bisa menentukan arah hidup kita. Tuhan sudah menyediakan, sadar nggak sadar kita di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan. Nah sekarang tergantung daripada kita menentukan arah hidup kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar untuk hidup di dalam kebijaksanaan, sehingga kita tidak salah langkah, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tidak masuk ke dalam kegelapan, tetapi selalu ada di terang Kristus. Saya pelajari ada 3 perkara yang disampaikan Rasul Paulus perihal berjalan di dalam kebijaksanaan. Yang pertama coba kita perhatikan di ayat 15, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi yang pertama saudara-saudara, berjalan di dalam kebijaksanaan itu adalah bijaksana di dalam gaya hidup kita. Apa artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita perhatikan di dalam sekali lagi ayat 15 itu dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita hidup sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Dan kita sudah masuk di dalam terang Kristus. Kita sudah berada di terang Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus memperhatikan hidup kita secara sungguh-sungguh. Apakah saudara sudah masuk di dalam role model Tuhan? Apakah saudara menyimpang justru? Sehingga hidup kita berkelok-kelok, berputar-putar, tidak menentukan arah. Sampai uban tumbuh, belum dewasa-dewasa di dalam Tuhan. Maka itu sebabnya di dalam Alkitab ada orang yang disebut dengan orang bebal. Orang yang tidak berpikir panjang. Contoh saudara-saudara, hampir semua kita mengetahui cerita yang namanya Esau, anak Ishak. Esau menukarkan hak kesulungannya saudara-saudara dengan semangkok kacang merah. Hanya karena urusan kampung tengah, karena lapar. Dia tidak berpikir panjang jauh ke depan konsekuensi dari suatu sikap yang salah, keputusan yang diambil. Saudara kalau perhatikan di situ, hak kesulungan merupakan berkat Tuhan. Ditukarkan dengan makanan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Esau kehilangan berkat Tuhan. Tidak lagi dapat memperbaiki kesalahannya. Meskipun harus mencucurkan air mata. Meskipun dia, Bapak Ibu Saudara, menyesali kejadiannya yang sebelumnya. Tetapi hak kesulungannya sudah hilang. Saudara, saya mau katakan bila kita diberkati oleh Tuhan. Bila kita sudah berhasil di dalam kehidupan ini. Saudara, bila kita menikmati kebahagiaan. Bila kita saat ini sehat dalam perlindungan Tuhan, hiduplah bijaksana di dalam Kristus Yesus.
Contoh hidup yang bijaksana, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita semua tahu. Cerita anak muda ini, yaitu Yusuf. Anak muda ini hidup bijaksana, penuh hikmat. Di masa kelimpahan selama 7 tahun. Ia menyimpan hasil ladangnya, saudara-saudara, perhatikan di sini. Ketika masa kelaparan yang hebat, dia membuka, saudara-saudara, lumbungnya. Tetapi Yusuf tidak menikmati sendiri, menertawakan orang lain yang kekurangan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dapat memberkati orang lain. Bahkan memberkati orang-orang sebangsa dan bahkan bangsa-bangsa lain. Memberkati orang-orang dekatnya, memberkati orang sekitarnya, dan memberkati orang luas. Jadi orang yang berhikmat adalah tidak egois. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan hanya hari ini. Tetapi dia memikirkan hari esok. Jauh ke depan. Dan contoh yang kedua, saudara-saudara, kita tahu Abigail. Di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-25, Abigail adalah wanita yang bijaksana dan berhikmat. Ia menjumpai Daud yang dilecehkan oleh Nabal suaminya sendiri, saudara-saudara, perhatikan. Ia tidak menjumpai Daud untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Tetapi menyelamatkan seluruh keluarganya, bahkan karyawannya, bahkan anak-anaknya, bahkan juga saudara-saudara, suaminya sendiri, Nabal. Dan walaupun pada akhirnya Nabal mati, saudara-saudara, tetapi di sini kita melihat bagaimana Abigail adalah orang yang bijaksana. Dan contoh yang ketiga, saudara-saudara, dulu ada hidup seorang laki-laki tua di sebuah desa yang kecil. Meskipun orang tua ini miskin, tetapi semua orang iri kepadanya, orang sedesanya iri. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia memiliki seekor kuda putih yang sangat cantik. Bahkan raja ketika itu ingin memiliki kudanya itu. Dan belum pernah ada kuda sebagus, seindah, sebesar, seperkasa yang dimiliki oleh laki-laki tua miskin ini, saudara-saudara. Orang sudah mencoba menawar untuk membelinya, tapi dia tidak pernah mau melepas atau memberikannya. Walaupun keadaan ekonominya, saudara-saudara, berat. Jawabannya ia adalah teman, bukan harta. Mana mungkin kalian menjual teman sendiri kepada orang lain. Dan suatu pagi dengan singkat cerita, saudara-saudara, setelah Pak tua itu menengok di kandangnya kosong, kudanya tidak ada lagi. Sudah tidak ada di sana. Dan semua orang desa mengejek dia, mengatain dia, dan berkata, orang tua yang bodoh. Kami sudah memperingatkan kamu bahwa mungkin saja ada orang yang merampok, lebih baik kamu menjual kudamu itu. Sehingga hidupmu bisa mencukupkan keadaanmu. Sekarang kuda telah hilang dan kau dikutuk. Dan kamu sial nasibmu. Laki-laki tua itu menjawab, jangan terburu-buru bicara. Dan pada masa ini, saudara-saudara, ada banyak orang terlampau terburu-buru menghakimi, ngejas orang lain. Saudara perhatikan, setahuku kuda itu memang hilang. Selebihnya saya tidak tahu apakah kutukan atau justru berkat. Dan semua orang desa menertawakannya dan mengatakan laki-laki tua itu adalah sudah gila. Tetapi perhatikan, saudara, setelah 15 hari kuda itu kembali. Ternyata kuda itu pergi lari ke hutan dan membawa temannya satu lusin. Saudara perhatikan, saudara-saudara, ketika kudanya membawa satu lusin atau 12 ekor kuda liar, dia mempunyai seorang laki-laki anak muda. Dan anaknya ini melatih kudanya itu. Tanpa sengaja, saudara-saudara, kaki anaknya laki-laki itu patah remuk tulangnya oleh karena kuda itu. Dan lagi-lagi orang sedesanya berkata, ya orang tua yang terkutuk, sekarang anakmu sudah mati, sudah cacat.
Dan kamu tidak berdaya lagi, tidak ada lagi penolongmu. Dasar kamu laki-laki tua yang bodoh, yang miskin. Dan beberapa hari kemudian ada kejadian perang antar daerah, Bapak Saudara, atau wilayah. Dan diwajibkan semua anak-anak muda sedesa sekampung itu wajib ikut perang. Dan ketika anak-anak muda pergi perang, sekampung itu orang tua semua menjerit dan menangis. Dan mendatangi bapak tua itu dan berkata, "Hei bapak tua, kamu bersyukur walaupun anakmu cacat tidak ikut perang. Karena orang cacat tidak bisa ikut perang. Tetapi kami kehilangan anak-anak kami, mereka berperang dan mati. Dan mereka tidak pulang kembali." Saudara-saudara, dari cerita ini ada yang menarik sebagai kesimpulannya. Saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini. Tetapi satu hal yang kita ketahui, tidak seorang pun cukup bijak untuk mengetahuinya selain daripada Allah dengan saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, bila kita rindu diberkati, bila kita hidup kita ingin berhasil, bila kita ingin hidup kita bahagia, bila ingin hidup kita sehat di dalam perlindungan Tuhan, maka kejarlah hidup dalam bijaksana di dalam Tuhan. Ini kunci rahasia yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, coba kita perhatikan di dalam ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang kedua adalah bijaksana di dalam waktu. Waktu begitu penting karena kita tidak memiliki banyak waktu. Waktu sama sekali tidak dapat dimundurkan, saudara-saudara. Waktu tidak dapat mengulangnya kembali. Bahkan waktu berjalan terus. Sadar atau tidak sadar kita waktu terus berputar. Fasilitas putar ulang hanya ada di pemutar kaset. Bahkan nanti setelah selesai siaran tayang live streaming ini, saudara bisa memutar ulang kembali. Tetapi kehidupan waktu kita tidak bisa diulang kembali masa lalu kita. Makanya Ben Franklin berkata, waktu sebagai benda yang menyusun kehidupan. Ibarat kepingan-kepingan bata yang tersusun menjadi bangunan kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan di dalam Timotius 3 berkata, menunjukkan adanya masa akhir yang semakin sulit. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini, saudara-saudara, orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan menjadi hamba uang. Anak-anak akan memberontak. Banyak orang tidak peduli dengan agama, tidak tahu berterima kasih, anak-anak memberontak kepada orang tua, bahkan memberontak kepada pemerintah. Saudara perhatikan di sini, orang yang bijaksana tidak hanya bijaksana di dalam hidup, tetapi juga dalam menggunakan waktu yang ada. Waktu sudah tidak banyak lagi, saudara-saudara. Saya mau katakan, sudah semakin singkat waktunya. 1 minggu tidak berasa, saudara-saudara. Tiba-tiba bulan sudah berganti. Tiba-tiba tahun sudah berganti. Sadar nggak sadar umur kita bertambah. Tiba-tiba uban sudah numbuh. Tetapi apakah karakter kita menunjukkan bertambahnya usia kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Dalam Mazmur 103, 15-19 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya apa, saudara-saudara? Mari kita gunakan waktu yang ada, bersikap bijaksana di dalam kehidupan ini. Kita harus memanfaatkan seefektif mungkin waktu yang ada, mengisinya untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk melayani Tuhan. Sekalipun saat ini kita PSBB, ada pembatasan, tetapi kita bisa menggunakan waktu kita di rumah seefisien mungkin. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan, saudara bisa berdoa, memuji menyembah Tuhan, saudara bisa mengisi dengan waktu kita memperbaiki hubungan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Dan bahkan kita bisa memberkati orang lain melalui kita dari rumah, seperti saat ini siaran ini. Bahkan saudara bisa kita berkreasi untuk bekerja dari rumah.
untuk berbisnis dari rumah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga ini adalah bijaksana dalam memahami kehendak Tuhan. Apa artinya saudara-saudara? Di ayat yang ke-17 ini, bijaksana dalam menjalani kehendak Tuhan. Itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika, pasal yang keempat ayat 3-8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi saudara-saudara, kehendak Tuhan yaitu secara umum adalah dikatakan di sini kehendak Allah yang umum adalah kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai kita orang yang beriman, bahkan sebagai kita hamba Tuhan, Tuhan minta satu dari kita adalah menjaga kekudusan. Dan ini adalah sangat penting. Saudara, saya mau katakan, bila kita belum menjalaninya, bila kita belum merawatnya kekudusan itu, kita kesulitan mengerti kehendak Allah. Sekali lagi saya ulang saudara-saudara. Bila kita belum menjalani kehidupan hidup di dalam kekudusan, kita kesulitan mengerti kehendak Allah. Makanya jangan heran saudara-saudara, ada banyak orang di dalam kehidupan ini berputar-putar sampai kepada akhir hidupnya kita tidak mengerti tujuan hidupnya. Tetapi orang yang menjaga kekudusan pasti, saudara-saudara, dia menjaga style kehidupannya, gaya hidupnya, pasti akan disertai dengan doa, pasti ada ucapan syukur, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan ini adalah sangat penting. Sehingga kita mengerti ketika kita diperhadapkan ke sebuah masalah, kita tidak terburu-buru menghakimi, kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebagai contoh saudara-saudara, berbuat baik pada suami yang jahat, yang mengkhianati istrinya, bukanlah hal yang mudah. Tetapi Tuhan tuntut kita harus bisa. Istri-istri harus bisa, saudara-saudara. Belajar mengampuni dan memberkati orang yang tidak layak diberkati. Bahkan orang yang memusuhi kita, bahkan orang yang membenci kita, bahkan orang yang merencanakan kejahatan kepada kita, bahkan orang yang menggosipi saudara dan saya. Ada banyak orang akhir-akhir ini, ketika dia digosipi orang, telinganya langsung bengkak dan membalaskan kembali. Bahkan tidak sedikit seorang pelayan Tuhan, hanya gara-gara masalah kecil dia keluar dari grup, dia keluar dari pelayanan, keluar dari pekerjaan, bahkan keluarganya cerai berai. Hanya masalah kecil, saudara-saudara yang dikasih itu. Dan kehendak Tuhan secara khusus, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan intim dengan Tuhan. Saya mengetahui apa yang diinginkan oleh suami saya, karena saya bergaul intim dengannya. Saya percaya, suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, pasti tahu kehendak suaminya, pasti tahu kehendak istrinya. Demikian juga saudara-saudara yang dikatakan, untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ini, kita perlu bergaul intim dengan Tuhan secara terus-menerus. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun. Jangan hanya hari Natal dan Paskah, saudara datang ke gereja dan mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Makanya saudara, Tuhan mengajar kita untuk meminta hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Jika kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Maka Tuhan minta dari kita, saudara-saudara, apapun keadaan saudara saat ini. Saudara mungkin yang mengalami pergumulan, persoalan di tengah-tengah masalah pandemi ini. Tuhan minta dari kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah daripada kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara, badai pasti berlalu. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Lewat firman Tuhan ini saya mau katakan, ada 3 Bapak Ibu Saudara
kesimpulan bagaimana berjalan dalam bijaksana, bijaksana dalam gaya hidup, bijaksana di dalam menggunakan waktu, dan bijaksana di dalam melakukan yaitu kehendak Tuhan, supaya kita mengerti dan memahami bagaimana memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan, untuk mengajar kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ini, baik keadaan kami Tuhan saat ini yang rendah maupun tinggi, kami miskin atau kaya, kami keadaan rendah ataupun keadaan kami hebat, kami percaya Tuhan, kami tidak mau
memandang kehidupan ini dengan sesama kami dengan pandangan dunia yang selalu melihat sisi luarnya. Tetapi kami melihat kehidupan ini dengan orang lain melihat pandangan Tuhan. Dan kami sadar bahwa semuanya akan berlalu. Kami lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Dan juga kami Tuhan pergi menghadap Tuhan, meninggalkan dunia ini dengan tidak bawa apa-apa. Dan hidup ini bagaikan bunga yang sebentar saja layu. Demikian kehidupan kami Tuhan. Supaya kami terus boleh menyadari kehidupan ini hanya sebentar. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan saat ini mereka Tuhan yang miskin Tuhan perkaya. Bahkan mereka yang saat ini Tuhan, yang saat ini berduka Tuhan berikan penghiburan. Bahkan mereka yang saat ini Tuhan mengalami persoalan guncangan hidup, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hubungan suami istri keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dan berkati dan cukupkan segala kebutuhannya. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Bahkan Engkau lah yang punya langit dan bumi dan semesta isinya. Dan Engkau lah yang menebus kami. Tuhan pasti menolong dan memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan. Pulihkan dan berkati Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan negeri kami Tuhan. Dan Engkau melawat bangsa ini supaya bangsa ini boleh percaya kepada Tuhan. Supaya bangsa ini dan kota kami boleh Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Menjadi kota dan bangsa yang baru yang memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah yang ada Tuhan. Pulihkan dari Sabang sampai Merauke. Lalukanlah Tuhan virus corona ini. Biarlah bangsa kami boleh kembali beraktivitas normal dan memulihkan segala keadaan ekonomi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Terobosan dan mujizat itu pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami Tuhan, meninggalkan, melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan selesai ibadah ini Tuhan. Dan kami akan terima terlebih dahulu berkat daripada Tuhan sendiri. Mari arahkan hatimu, angkat tinggi tanganmu, terima berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.